Selamat pagi, berkah dalem para pencinta renungan berkah dalem kepikepan kedu. Saya akan mengawali renungan saya dengan membaca bacaan kitab suci yang hari ini dibaca, yaitu pada pesta Santo Andreas Dunglac dan teman-teman para martir di Vietnam. Matius bab 28 ayat 16 sampai dengan 20. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, para murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pemirsa berkah dalem yang terkasih dalam Tuhan, hari ini Gereja Kudus merayakan pesta Santo Andreas Dunglac. Ini seorang imam, juga bersama dengan kawan-kawannya dan misionaris yang datang ke Vietnam, yang dibunuh menjadi martir tahun 1988. Paus Yohanes Paulus yang kedua mengkanonisasi atau termasuk menjadikan Santo Andreas Dunglac ini sebagai orang kudus. Dia adalah seorang katekis dan imam pertama yang mengalami rahmat Tuhan, mahkota istimewa dengan kemartiran dalam imannya. Menarik bahwa pada pesta hari ini, bacaan Injil yang dibaca adalah perutusan Tuhan kepada para murid ketika dia diangkat atau naik ke surga. Dan Tuhan mengatakan menyertai sampai akhir zaman. Tapi yang menarik bahwa sekarang warta tuntutan orang untuk baptis itu bukan yang pertama-tama menjadi arah atau sasaran dari penginjilan. Tugas apostolik kita, kerasulan kita, penginjilan kita itu lebih pada, saya merenungkan akhir sabda Tuhan yang mengatakan begini tadi, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Yang diperintahkan Tuhan yang paling utama adalah cinta kasih. Maka tugas perutusan apostolisitas kita atau kerasulan kita itu pertama-tama memang bukan bahwa harus membaptis, memang baptis itu juga perlu. Tetapi untuk situasi kita, zaman kita, di mana kita hidup, itu lebih pada warta supaya orang juga menghayati hidup di dalam cinta kasih. Persis dengan apa sasaran dari Rikas, Keuskupan Agung kita, yaitu dulu mulai dengan istilah apa ya, habitus baru. Habitus baru itu lebih pada bagaimana peradaban kasih semakin hidup di tengah kehidupan kita semua. Tidak hanya umat Katolik, tapi kita semua. Peradaban kasih itulah sasaran utama dari warta gembira yang harus kita wartakan pada masa situasi zaman kita sekarang ini.
Apalagi kalau kita menengok sekarang ini situasinya juga penuh bencana alam, ya, dari banjir, longsor, gempa yang membutuhkan hati, memerlukan sikap tindakan yang tadi, yaitu menghadirkan kasih kepada sesama. Maka semoga dengan kita merayakan martir Andreas Dunglack dan teman-teman para martir di Vietnam semakin juga membangkitkan rasa di dalam hidup iman kita, semangat pengorbanan, martiria yang mewartakan kasih. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua. Selamat pagi, sekali lagi berkah dalam.